Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sumber penyakit. Ya. Sumber penyakit itu dari mana? Kata Rasulullah itu sumber penyakit itu dari perut kita. Apa? Seburuk-buruk tempat sampah itu adalah perut kita. Apa? Apapun masuk. Apapun masuk ke dalam perut kita. Dan makanya kalau di istilah kita itu kan kadang penyakit yang paling banyak terjadi itu apa? Penyebabnya panas dalam, ya nggak? Penyakit panas dalam. Ya, sebenarnya penyakit gangguan organ itu ya ujung-ujungnya, pangkalnya itu ya panas dalam. Panas dalam itu dari perut. Nanti munculnya mau jadi sariawan, munculnya mau jadi sakit gigi, munculnya jadi pusing, jangar gitu, atau musuhnya macam-macam. Tergantung nanti daripada kekuatan tubuh kita membuang kemana gitu. Kalau tubuh kita masih kuat ya dibuang ke atas, karena panas, namanya panas itu nggak ke bawah, panas itu pasti selalu ke atas. Dibuang ke atas maksudnya? Karena dia sifatnya panas. Coba gerakan panas itu kemana? Ke atas, bukan ke bawah. Tapi kalau gerakan dingin ke bawah. Ya kalau panas dalam itu pasti ke atas. Gangguan pertama panas dalam itu ya pasti di bagian atas. Atasnya mungkin di puncak kepala jadi sakit kepala. Kalau ketika sakit kepala di atas sudah nggak ada, akan ke bawahnya lagi jadi ke mata, ke bawahnya lagi ke hidung, ke bawahnya lagi ke mulut, ke bawahnya ke tenggorokan, ke bawahnya terus gitu. Sampai nanti ketika kandungan panas itu tidak bisa dikeluarkan, maka akan merusak organ. Panas dalam masih ada tapi tidak muncul di areal atas. Oh, berarti itu sudah tidak bisa membuang. Nah, ketika tidak bisa membuang, itu menjadi sumber penyakit. Menjadi sumber penyakit. Penyakit organ. Nah, kalau masih sariawan, masih sakit gigi, kita ngucapinnya sakit gigi, sakit sariawan gitu ya. Nah, itu penyakit sudah bisa dibuang keluar. Penyakit panas dalam, gangguan panas yang berlebih naik ke atas, itu sumber semua penyakit ketika tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita mampu menyelesaikan sumber penyakit tadi, panas dalam tadi, maka organ kita akan terselamatkan. Coba penyakit yang muncul misalnya kalau kita mengikuti jalur organ ya. Pertama, ketika panas dalam sudah tidak keangkat teratas, maka dia akan muncul di paru-paru dengan sesak. Ketika penyakit tidak muncul ke atas, keduanya akan muncul di jantung, akan menjadi pembengkakan jantung atau lain sebagainya. Ketika tidak diangkat ke atas lagi, akan menyerang ke liver, adanya serosis, TB atau macam-macam yang lainnya, itu juga jadi panas dalam. Nah, coba kalau kita lihat, kebanyakan penyakit itu bayi yang baru lahir atau orang yang sudah dewasa. orang yang berpenyakitnya kan sama-sama manusianya nih, bayi dengan orang dewasa kan sama-sama manusianya. Tapi kebanyakan mana yang sakit? Bayi yang baru lahir atau manusia yang sudah dewasa? Nah, kebanyakan ya manusia semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak penyakitnya. Nah, itulah sumbernya ada di mana? Sumbernya karena dia terlalu banyak makan. Berarti di perutnya, karena Rasulullah mengatakan seburuk-buruk tempat sampah yaitu perutnya. Ketika perutnya tidak bisa membuang kotoran, perutnya menjadi sumber penyakitnya, maka dia akan berbagai macam penyakit menyerang tubuhnya. Makanya ketika kita tidak ingin jadi sakit, ketika sudah ada gejala tadi pembuangan panas ke atas, adanya sakit di mata, sakit di kepala, sakit di telinga, sakit di hidung, sakit di mulut, otomatis kita kelebihan suhu panas. Buang suhu panas itu. Kalau tidak dibuang, maka akan jadi infeksi ke dalam organ. Nah, ketika sudah terjadi infeksi dalam organ, itu menjadi sumber penyakit, kelemahan fungsi. Adanya gagal ginjal itu adalah karena bertahun-tahun dia panas dalam menyerang ke ginjal. Adanya sirosis yang disebut dengan kanker hati, itu juga karena bertahun-tahun hati itu selalu diserang panas terus. Ya, dan itu semua penyakit hampir semuanya ke sana. Itu kalau melihat daripada gangguan organ. Nah, nanti kita melihat penyakit itu ada dua, dari gangguan organnya atau dari punggungnya sebagai jalur penyuplai nutrisi. Nah, kalau dari gangguan jalur punggungnya ya mungkin dia pernah kecelakaan atau tidak, atau mungkin dia pernah terpelintir atau tidak, atau pernah terjadi dislokasi atau tidak, atau mungkin karena dia tidurnya terlalu enak di kasur empuk sehingga terjadi dislokasi sehingga
punggung itu terjepit sehingga nutrisi tidak masuk ke dalam organ, itu pun jadi sumber penyakit. Nah, itu penyakit badannya, penyakit jasad itu sumbernya dari dua itu, dari pola makan yang menjadikan kerusakan dalam tubuh atau dari pola yang menjadikan rusaknya jalur punggung yang ada di tubuh. Perbaiki pola makan dan perbaiki struktur tubuh, itu badan akan sehat. Ya, kita naik kendaraan misalnya, kalau duduknya salah ya lama-lama jadi kejepit. Kita tidur di kasur empuk, kalau misalnya empuknya udah keterlaluan ya jadi kejepit. Kita makan yang olahan-olahan terus, jadi kelemahan fungsi, panas dalam, kemudian infeksi. Jadi perhatikan yang itu bukan cuma dengan obat. Sehat itu jangan pernah selalu melihat badan kita sehat dengan obat, tapi lihatlah bagaimana konsep hidup kita. Tidurnya kapan kita, duduknya bagaimana, berbaringnya bagaimana, dan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Barakallahu fi, salam sehat, Cordova, Tasikmalaya.